Sebelum Bapak awali belajar pada pertemuan kali ini di bab 10, asiknya belajar kisah ayah para nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar pagi ini? Tentu baik dan sehat ya. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dengan membaca Quran surat Al-Fatihah dan kemudian dilanjutkan dengan Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zikni ilma warzuqni fama amin ya robbal alamin. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Kemudian begini anak-anak, tujuan pembelajaran dari bab 10, kisah ayah para nabi atau Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang pertama, meyakini kebenaran kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dengan baik. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap rela berkorban, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan baik. Kemudian yang ketiga, menjelaskan kisah keteladanan Nabi Ibrahim dengan benar. Anak-anak bisa menceritakan kembali kisah Nabi Ibrahim dengan baik dan benar. Anak-anak kelas 2, marilah kita awali materi ini. Yang pertama, apa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam, ayah para nabi. Sebelumnya Bapak mau bertanya nih, apa sih perbedaan nabi dan rasul itu? Iya, nabi adalah manusia laki-laki pilihan yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dirinya sendiri. Sedangkan rasul adalah laki-laki pilihan yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala di samping untuk dirinya sendiri. Untuk siapa? Iya, betul sekali. Untuk umatnya. Disebarkan melalui dakwah, begitu ya. Anak-anak, Nabi Ibrahim itu utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah keturunan ke-10 ya, dari Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam yang urutannya ke-6. Ya, ke-6 nih. Dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Ada Adam, Idris, Nuh, Soleh sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim terkenal sebagai ayahnya para nabi. Kenapa demikian anak-anak? Ada yang tahu? Karena kebanyakan nabi merupakan keturunan dari beliau atau dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Siapa saja sih anak-anaknya yang keturunannya Nabi Ibrahim alaihi salam? Yang pertama ada Nabi Ismail, yang kedua ada Nabi Ishak, yang ketiga ada Nabi Yakub, yang keempat ada Nabi Yunus, yang kelima ada Nabi Zulkifli, yang keenam ada Nabi siapa? Yusuf. Terus Nabi Harun, Nabi Musa, hingga dengan Nabi Muhammad. Anak-anakku, sudah tahu belum? Siapa sih Nabi Ibrahim itu? Ayo, coba. Nabi Ibrahim adalah anak dari seorang tukang kayu bernama
Azhar. Memang sudah menyembah berhala pada waktu itu, iya. Jadi ayahnya Nabi Ibrahim itu menyembah berhala. Nabi Ibrahim lahir di mana? Lahir di Babilonia, yang sekarang menjadi wilayah Irak. Pada tahun 2295 sebelum Masehi. Pada masa zaman jahiliyah waktu itu. Jadi Babilonia yang masa itu merupakan pusat kebudayaan dan kekuasaan di wilayah Mesopotamia. Nabi Ibrahim lahir di tengah-tengah masyarakat yang masih menyembah berhala. Iya, menyembah patung berhala itu ya anak-anak ya. Nabi Ibrahim alaihissalam pada masa anak-anak. Nah, seperti sama anak-anak ini ya, masih kecil. Tapi dulu Nabi Ibrahim lahir di masa Raja Namrud yang zolim sekali ya. Di mana ia memerintahkan pasukan dan bala tentaranya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir. Coba kenapa coba? Menurut ahli nujum diramalkan ini ya. Jadi ada dukun itu meramalkan bahwa dukun itu kalau di sana namanya adalah nuzum, ya ahli nuzum. Diramalkan bahwa nanti ada bayi laki-laki yang lahir itu kemudian yang akan menghancurkan tahta kerajaan Raja Namrud. Saking takutnya Raja Namrud itu, ia memerintahkan kepada pasukan dan tentaranya untuk membunuh siapa saja yang melahirkan anak laki-laki. Raja Namrud takut sekali nih ya, kalau anak laki-laki itu nanti jadi dewasa, kemudian mengalahkannya. Ibu dan ayahnya sangat ketakutan. Sangat ketakutan sekali. Sampai Ibrahim kecil yang baru lahir itu dimasukkan ke dalam goa. Dia dimasukkan dalam goa sendirian, coba dibayangkan. Karena saking ketakutannya ayah Nabi Ibrahim yaitu Azhar dan ibunya Sarah menyembunyikan Nabi Ibrahim yang masih bayi di dalam gua yang diberi nama Goa Hur. Sekarang berdekatan dengan Masjid Hur Rahman di tenggara kota Sanliufa, Turki. Itu tempatnya sekarang. Selama di dalam goa, Nabi Ibrahim sendirian 12 tahun itu. Tapi Allah tidak diam saja. Karena Nabi Ibrahim adalah termasuk nabi beliau. Ya, mukjizat di masa Nabi Ibrahim kecil yaitu adanya cahaya yang memancar dari keningnya. Dan jari-jarinya bisa mengeluarkan air susu dan madu secara bergantian. Itu terus menerus itu sampai dengan 12 tahun. Beliau dikenal sebagai anak-anak yang baik, cerdas, seperti anak-anak yang di kelas ini ya. Kalian tahu? Tidak. Kalau Nabi Ibrahim itu sangat disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Yang pertama, Nabi Ibrahim sejak kecil sudah terkenal cerdas, pandai, kritis, dan sering menanyakan siapa Tuhanku gitu. Jadi ketika ayahnya apa ibunya datang menjenguk, dia tanya, ibu, ayah, Tuhanku siapa? Ditanyakan seperti itu. Nabi Ibrahim dari usia 12 tahun itu sangat pengen tahu siapa sih Tuhanku gitu. Dan terus mencari. Ketika beliau lihat matahari terbit tuh dari bawah, oh itukah Tuhanku? Begitu. Tapi ketika matahari itu tenggelam, masa Tuhanku tenggelam? Berarti bukan dia Tuhanku. Iya. Kemudian melihat lagi bulan. Bulannya muncul di malam hari. Di siangnya kok tidak ada? Ya tidak mungkin
Tuhanku kok adanya di malam saja, sedangkan siangnya kok nggak ada Tuhan. Nah, dari hari ke hari dan menafsirkan bahwa Tuhan adalah tidak mungkin yang tenggelam. Kemudian gunung yang besar, lautan yang luas, dan lain sebagainya. Sampai Nabi Ibrahim menyimpulkan sendiri itu. Ia disimpulkan bahwa itu semua kan hanya ciptaan saya, ciptaannya Allah. Ada ciptaan mobil, itu ciptaan manusia, dan lain sebagainya. Pasti itu ada yang menciptakan, toh? Iya, ada yang menciptakan. Kemudian Allah memberikan petunjuk bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dilanjutkan dengan dakwah Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah dewasa, Nabi Ibrahim kembali ke negeri asalnya, yaitu di mana negeri asalnya? Di negeri Babilonia. Dan pada masa itu hampir keseluruhan masyarakat menyembahnya berhala, termasuk ayahnya Azar. Berhala yang dibuatnya sendiri itu kemudian disembahnya sendiri, anak-anak. Dan Nabi Ibrahim mengajak untuk ayahnya, keluarganya untuk kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mereka menentang, anak-anak, tidak mau, bahkan menganggap Nabi Ibrahim itu gila. Ini Tuhan kita, Tuhanmu lo nggak kelihatan, begitu. Padahal pedoman Nabi Ibrahim tiada Tuhan selain Allah. Sampai suatu ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung buatan ayahnya sendiri itu yang disembah-sembah setiap hari itu, dihancurkan sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Berhala yang disembah namanya itu Marduk dan Nabu. Sin itu adalah dewa bulan. Dan yang paling besar itu siapa namanya? Ada yang tahu? Yang dikalungkan kapak di lehernya oleh Nabi Ibrahim. Karena apa? Berhala yang besar itu bernama Uzza, berhala utama yang berbentuknya itu pohon, anak-anak, yang dianggap oleh kaum Babilonia pada masa Raja Namrud itu adalah dewa yang paling suci. Kemudian Raja Namrud langsung menuduh ini, nggak tanya lagi, menuduh bahwa Ibrahim lah ini pelakunya, ini pasti Ibrahim ini pelakunya yang menghancurkan dewa kita, yang menghancurkan patung kita, pasti ini Nabi Ibrahim. Udah datang semua masyarakat dan bala tentaranya, menangkap langsung itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian diikat di sebuah lapangan atau alun-alun atau tempat yang luas begitu. Kemudian Raja Namrud menanyakan. Jawaban Nabi Ibrahim begini, coba kamu tanya itu sama berhala yang paling besar namanya Uzza. Itu loh nggak hancur. Dia ada kapak di lehernya. Tanyalah kepada dia. Raja Namrud pun tahu bahwa berhala itu tidak mungkin anak-anak melakukan untuk menghancurkan patung. Karena apa? Berhala tidak bergerak, tidak bernyawa, tidak bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh umat atau oleh orang lain. Coba ada patung sampai suruh patung, "Hai kamu ke sana," tidak akan bisa. Karena dia tidak bisa diperintahkan. Bahasanya dia tidak mempunyai nyawa. Tapi tidak peduli, tetap saja Nabi Ibrahim itu ditangkap, anak-anak. Kemudian diikat, ya, dipukuli, ya pokoknya bagaimanalah, diinterogasi. Setelah itu bagaimana anak-anak nasib Nabi Ibrahim alaihissalam? Iya, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam itu dibakar hidup-hidup, anak-anak. Dibakar, diikat, ditumpuk kayu, kemudian dibakar.
Kira-kira meninggal tidak anak-anak? Iya, tentu saja Allah menyelamatkan Nabi utusannya. Raja Namrud itu semakin murka karena tidak mungkin manusia dibakar hidup-hidup itu tidak meninggal. Itu karena salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wilayah Babilonia terkena azab ini anak-anak. Karena Allah itu sudah murka. Kekeringan panjang, sampai ternak, hewan, apapun mati. Kemudian wabah belalang. Jadi tumbuh-tumbuhan itu habis dimakan dengan belalang. Dan tidak sampai itu anak-anak. Jadi Allah itu masih murka. Kemudian mengirimkan ribuan tentara nyamuk. Iya. Nyamuk udah banyak sekali. Jumlahnya tidak bisa dibasmi anak-anak. Di antara nyamuk itu ada yang masuk lewat kemana? Ke telinga Raja Namrud. Dan coba tebak anak-anak. Saking sakitnya sampai ajal Raja Namrud meninggal dan bala tentaranya habis semua itu. Diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba sekarang sikap teladan Nabi Ibrahim. Coba renungkan anak-anak. Apa sih yang bisa kita teladani dari kisah cerita Nabi Ibrahim alaihissalam ini? Ada yang tahu? Iya, yang pertama adalah sabar yang luar biasa ketika kita banyak ujian. Yang kedua, itu jujur anak-anak. Setiap perkataan kita itu harus benar, tidak mengada-ada. Yang ketiga, pantang menyerah. Iya, walaupun diintimidasi, kalau waktu itu kan Raja Namrud tuh yang mengintimidasi. Yang keempat, berani. Dibuktikan dengan apa? Menghancurkan sesembahan, yaitu berhala Raja Namrud. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak takut, tidak penakut, tidak pura-pura takut, pura-pura berani, tidak, benar-benar berani. Yang kelima, rela berkorban. Setelah Allah perintahkan untuk menyembelih putranya sendiri, yaitu Nabi Ismail, dan kemudian oleh Allah digantikan jadi seekor domba yang gemuk. Semangat anak-anak. Dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan dahulu. Ihdinas siratal mustaqim. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.